Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memijat ketika kita asam lambung lagi naik, maka untuk kali ini kita belajar bagaimana di samping kita meredakan asam lambung sekaligus untuk mengendorkan posisi perut yang mengencang di saat kumat asam lambung, dan juga telur betis yang juga terasa sakit dan kencang karena kekuatan asam lambung yang naik. Kita berfokus kepada titik-titik saraf yang ada di telapak kaki. Nah, kalau pada yang kemarin itu kita pada bagian yang di sini yang kita terapi. Ketika ini terasa dingin, ini sangat berpotensi untuk kumat asam lambung. Biasanya kita tekan di sini, maka akan berkurang. Ketika ini tidak dingin kaki, tapi asam lambung naik, maka kita berfokus pada bagian telapak kaki, terutama di bagian sini. Prakteknya bagaimana? Prakteknya kita gunakan jari, kita tekan di bagian tepat di bawah ini, apa namanya ini? Tepat di bawah ini kita tekan. Kita pakai minyak pelicin, kita tekan berulang-ulang sampai kita ketemu dengan tempat yang sangat terasa sakit. Sangat terasa sakit. Apabila kita bertemu, terasa agak sakit, kita posisikan tekanan kita pada tempat sakit. Setelah terasa sakit, kita tahan beberapa saat, kita angkat, lalu kita tekan secara berulang-ulang. Setelah tempat sakit kita tekan berulang-ulang, lalu kita tekan di sekelilingnya, di seputarannya, kita tekan seperti ini. Apabila kita menggunakan minyak pelicin, maka ada baiknya juga kita putar. Kita putar seperti ini dengan tekanan yang stabil. Kita rasa cukup, maka kita lihat di perbatasan antara ini, kami tidak tahu namanya apa, dengan ini ada batasan. Fokus kita pada bagian batasan ini. Kita kendorkan. Ini akan terasa sangat sakit kalau kita menderita asam lambung. Sampai ke titik tengah, sampai pada tengah ini kita tahan. Kita tahan dalam arti kita tetap berfokus di sini pada titik tengah, sampai rasa sakitnya berkurang. Bila terasa di tangan kanan, kiri kita akan di tangan kanan. Tekanan ada dua macam. Tekanan pertama dengan seperti ini. Tekanan kedua kita tekan tahan. Bila tangan kita, jari kita tidak terlalu kuat, kita bisa bantu dengan tangan sebelahnya. Cukup beberapa detik, kurang dari 1 menit, kita angkat, kita ulang, kita angkat, lalu kita juga sekelilingnya. Jangan langsung ke sini. Karena kita akan mengambilnya dari batas, naiknya dengan sedikit-sedikit seperti ini, turunnya juga sedikit-sedikit seperti ini. Sesudah di bagian titik ini, kita memperhatikan atau fokus pada yang ada di sini, di tengah-tengah. Ini banyak dari bagian-bagian tubuh kita bagian dalam yang titik sarafnya ada di sini. Kita tekan. Tekan, tahan. Ketika kita tekan awal itu tidak terasa apa-apa karena ini tebal. Tapi setelah ditahan beberapa saat, tangan kita terasa akan makin dalam, baru terasa sakit. Kita cari titik sakitnya. Apabila sudah terasa dapat, baru kita gerak-gerakkan seperti ini.
Sesudah di bagian ini kita geser sedikit ke bagian arah jari kelingking. Nanti kalau kita rasakan akan mengerti sendiri kita, oh di sini titik sakitnya. Sudah rasanya cukup di bagian ini, kita tekan secara stabil di bagian garis tengah. Tekan, turun, naik, kembali lagi. Sudah kali pertama ini kita lakukan, kita rasakan di perut kita. Adakah perubahan semakin melembut? Kalau yang kita tekan sebagai kaki kiri, maka kita tes perut sebelah kiri. Biasanya kalau awalnya terasa kencang, itu perut langsung melembut, dan juga ulu hati yang ketika asam lambung naik itu terasa sangat sakit dan keras, mulai berkurang. Begitupun pada betis, pada perut betis ini juga yang awalnya terasa tegang, mulai mengendor. Lakukan berulang kali, dan lakukan juga pada kaki yang sebelahnya. Ketika asam lambung kita lagi parah, yang demikian sebaiknya kita praktekkan setiap hari, karena kita sendiri yang memijatnya, jadi lebih gampang kita untuk mencari di mana titik yang sakitnya. Dan juga lebih gampang kita untuk mengatur waktunya, kapan saja kita punya waktu luang. Dan itu juga tidak ada masalah kita buat misalnya pagi, sore, untuk mempercepat prosesnya. Sekiranya kita tidak punya waktu, pagi misalnya kita kaki kiri, sorenya kaki kanan. Apabila kita lakukan itu, saudara, benar-benar terasa dengan badan kita. Benar-benar terasa dengan kelonggaran perut kita, benar-benar terasa dengan keringanan betis kita. Semakin lemas yang di kaki, itu semakin terasa efeknya di badan kita. Sesudah kita lakukan yang demikian, maka pada tahapan selanjutnya, apabila di sini sudah berkurang tekanan sakit, maka kita mulai mengembangkan ke arah yang agak lebih meluas. Misalnya mulai ke arah titik sini kita cari. Kenapa ini harus kita buat di lain waktu? Karena selama bagian yang di sini masih sakit, sulit kita untuk mengendorkan yang bagian-bagian sini. Masih terkunci dengan saraf-saraf yang ada di bagian dalam. Apabila ini sudah kendor, sudah tidak lagi sakit, baru kita melemaskan bagian-bagian yang di belakang, termasuk bagian-bagian yang di bawah-bawah pijakan kita ini. Ini saja tutorial kita dalam melakukan pengobatan terhadap diri kita sendiri, saudara. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.